Film kali ini rilis pada tahun 1993 menceritakan seorang wanita cantik dan kaya yang susah mendapat pacar karena memiliki hobi yang sangat aneh. Penasaran hobi anehnya itu seperti apa? Yuk tonton sampai habis cuplikan film yang berjudul Crazy Love ini. Siapkan cemilan dan cari posisi yang nyaman karena film ini akan membuat kalian tegang atas bawah. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video baru dari Ansel. Selamat menonton! Pada awal film, terlihat seorang wanita bernama Jane sedang asik mandi. Namun sang pembantu tiba-tiba memanggil dan menyuruhnya segera selesai agar tidak telat ke bandara. Kebetulan di hari itu, keluarga Jin memanggil seorang pendeta untuk memeriksa keadaan rumah dan tiba-tiba Jin keluar dari kamar mandi dengan keadaan gunungnya yang terbuka. Sang ayah berusaha menutupi mata murid pendeta tersebut karena masih bocah. Namun pendeta serta muridnya terlihat menikmati pemandangan itu. Ya, kapan lagi bisa lihat gunung gratis kan? Selesai bersiap-siap, Jin kemudian berpamitan untuk berangkat ke Inggris pada sang ayah dan ia diberikan uang jajan dengan syarat tidak mengadu pada sang ibu, agar dikira tidak terlalu memanjakannya. Kemudian sang ibu juga menghampirinya dan memberikan segepok uang dengan syarat tidak mengadu pada sang ayah. Beruntung banget ya si Jin dapat uang double. Bye-bye. Jin kemudian berangkat ke bandara bersama supir pribadinya. Di dalam mobil, Jin menelpon sang kekasih yang bernama John agar datang ke bandara. Namun si John sibuk dan menyuruh Jin mengabarinya saat sampai di Inggris. Sesampainya di bandara, Jin menghampiri temannya bernama Ami yang sedang berpamitan dengan sang kekasih. Mereka tampak tidak rela berpisah dan tidak menyadari kedatangan Jin. Mendengar hal itu, Jin langsung merubah nama tiketnya menjadi nama kekasih Ami dan membiarkan mereka pergi bersama ke Inggris. Scene berganti di parkiran bandara, terlihat seorang suami mengantar kepergian sang istri dan saling berjanji untuk setia. Mereka terlihat sangat mesra dan so sweet sekali. Eits, tapi siapa sangka setelah sang istri pergi, si suami malah menggoda Jin yang kebetulan ada di parkiran saat itu dan menawarkan untuk pergi bersama. Halo, Babinya. Awalnya Jin menolak, namun saat ia melihat si istri kembali, Jin langsung berubah pikiran dan menerima ajakan pria tersebut. Si pria itu tidak sadar kalau istrinya tidak jadi pergi dan langsung mengajak Jin ke rumahnya. Jin kemudian menunjukkan kebiasaannya, yaitu tidak menggunakan pakaian khususnya di bagian atas. Pria ini jelas saja sakne melihat gunung Jin dan mencoba menggoda Jin. Namun Jin tidak tergoda dan mengatakan bahwa istrinya melihat mereka sambil berusaha mengejar. Mendengar hal itu, si suami langsung panik dan menyembunyikan Jin serta berpura-pura sedang santai di halaman. Sang istri datang sambil marah-marah, tapi suaminya mengatakan bahwa yang ia antar tadi adalah gadis buta. Tapi Jin malah keluar dan menyapa istrinya dengan keadaan tidak pakai baju. Hal tersebut menyulut api kompor antara suami istri itu. Jin kemudian memanggil taksi, tapi sopirnya terfokus oleh gunung Jin hingga menabrak tembok. Setelah itu Jin pergi ke rumah John, namun rumahnya tampak sepi. Ia kemudian menemukan pakaian wanita di kasur John dan memergoki John yang bersembunyi di lemari dengan selingkuhannya. Dengan perasaan sedih dan kesal, Jin pergi ke puncak Lantau untuk menenangkan diri sambil mencurahkan isi hatinya menggunakan perekam diari. Keesokan harinya, Jin melanjutkan perjalanan yang tanpa tujuan itu dan meminta tumpangan pada dua orang laki-laki yang kebetulan lewat. Jin berpura-pura hanya bisa bahasa Jepang sehingga kedua pria tadi dengan bebas berbahasa Mandarin dan berencana untuk memperkaos Jin. Mendengar hal itu, Jin langsung menyiapkan diri untuk menghadapi dua lelaki hidung belang ini.
Saat sampai di sebuah lahan kosong, kedua laki-laki tersebut melancarkan aksinya dan Jin langsung menyemprotkan cairan ke wajah pria itu serta membawa kabur mobilnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti untuk mengganti baju. Tak disangka ada sepasang kekasih yang melihat dan membuat si pria serangan jantung. Jin kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mobil tersebut di depan kantor polisi, sehingga mobil itu terkena tilang dan diangkut. Pria pemilik mobil itu pun datang dan memohon pada polisi agar tidak mengangkut mobilnya, namun polisi tidak peduli dan menyuruh mereka membayar denda. Scene kemudian berlanjut di penginapan. Saat Jin sedang merekam diary, terdengar suara orang bergenjotan dari kamar sebelah. Jin kemudian mengintip sambil menikmati camilan. Udah kayak nonton layar tancap aja nih. Setelah selesai bergenjotan, pasangan tersebut yang bernama Kwon dan Susan baru menyadari bahwa Jin menonton mereka sejak tadi. Namun bukannya marah, mereka malah menjadi sahabat. Jin akhirnya terbiasa menjadi obat nyamuk dan menonton saat pasangan tersebut bergenjotan. Keesokan harinya, Jin berjalan-jalan sendiri di tepi pantai dan bertemu dengan seorang penulis bernama David. David curhat bahwa sebenarnya ia ingin menulis naskah tentang wanita, tapi tidak ada inspirasi sehingga ia memilih untuk menggambar. Jin kemudian meminta David untuk membuat sketsa wajahnya. Setelah sketsa selesai, David hendak pulang dan Jin meminta ikut untuk mengajarinya tentang wanita, sehingga David bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis naskah. Sesampainya di rumah David, Jin malah ketiduran. Syukur aja David ini anak baik, jadi ia tidak memperkaos Jin. Kemudian saat malam tiba, mereka makan bersama dan Jin malah memasukkan banyak cabai ke makanan karena mengira David juga menyukai pedas. Dengan terpaksa, David memakan hidangan pedas itu sampai keringatnya bercucuran dan bibirnya membesar. Malamnya mereka menonton bersama dan memainkan game Truth or Dare. David mendapat giliran pertama dan bertanya pada Jin kapan pertama kali ia melakukan pergenjotan. Jin menjawab dengan jujur, yaitu ketika berumur 16 tahun. Kemudian ia bertanya pada David apakah suka jika diservis dengan mulut. David menjawab bahwa ia menyukai hal tersebut. Kemudian Jin memilih Dare dan David menantangnya untuk mempraktekkan keahlian mulutnya. Jin kemudian setuju untuk mewujudkan keinginan David yang ingin menggenjotnya sejak pertama kali bertemu. Eits, bagian ini Ansel skip ya, karena terlalu jelas dan durasinya lumayan panjang. Semenjak itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat seperti seorang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Jin ternyata cukup membantu David mendapatkan inspirasi tentang wanita untuk kebutuhan naskahnya. Suatu hari mereka berjalan-jalan dan hendak mencari tumpangan. Jin berusaha mendapatkan tumpangan dengan memperlihatkan kaki mulusnya, namun tidak berhasil. Kemudian David mencoba dengan memperlihatkan otot kekarnya dan ternyata yang terpikat adalah bencis, sehingga mereka memilih untuk kabur. Keesokan harinya mereka berbelanja ke pasar dan Jin melihat toko kacamata lucu. Si pedagang kacamata ini terpukau dengan keindahan mata Jin dan mencoba merayunya dengan memberi kacamata serta dress gratis. David yang dari tadi menunggu di luar merasa cemburu dengan sikap berlebihan pedagang tersebut. Terlebih lagi, Jin disuruh datang ke tempat karaoke untuk menemaninya. Sesampainya di rumah, David mendengar rekaman diary Jin yang ternyata berisikan suara ketika Jin bergenjotan dengan pria lain dan hal itu membuat David semakin cemburu. Jin merasa kesal dan memutuskan untuk menerima ajakan karaoke dari pedagang kacamata tadi dengan menggunakan dress gratis yang diberikannya. David lalu memutuskan untuk ikut ke tempat karaoke tersebut, namun Jin terlihat lebih asik bermain dan menari bersama pedagang itu. Ternyata dua pria yang sebelumnya hendak memperkaos Jin kebetulan datang ke tempat karaoke tersebut dan melihat Jin sedang asik berdansa serta sedikit cekcok dengan David.
Lalu kedua pria ini berencana balas dendam kepada Jane melalui David dengan bercerita seolah-olah Jane ini adalah wanita murahan yang menjual apem. Mendengar hal itu, David memanas dan kembali ke kursi, namun ia tidak melihat Jane. David kemudian mencari Jane dan ia melihatnya sedang berduaan dengan pedagang kacamata tersebut di sebuah ruangan. Hal ini membuat David semakin percaya bahwa Jane adalah wanita murahan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Jane menolak ajakan mesra si pedagang untuk menjaga perasaan David dan pergi meninggalkan pedagang tersebut. Tapi ya si David nggak melihat hal itu dan membuatnya salah paham sehingga mengusir Jane dari rumahnya. Saat Jane sedang bersedih di tangga, pedagang yang mengajaknya karaoke tadi menghampirinya dan mengajak bergenjotan. Tapi Jane kurang menikmatinya, apalagi mayones pedagang itu keluar duluan sebelum masuk. Jane pun memutuskan kembali ke rumah David karena merindukannya. Ternyata David juga merasakan hal yang sama, namun ia bertanya apakah Jane tidur bersama pedagang itu dan Jane mengiyakan hal tersebut. David semakin marah, namun Jane mengatakan bahwa ia sangat mencintai David dan senang tinggal bersamanya. Lalu mereka melanjutkan aksi di atas meja, tapi David masih saja mengatakan bahwa Jane adalah wanita bayaran, sehingga membuatnya tersinggung dan kembali pergi meninggalkan David. Jane duduk di pinggir pantai sambil mencurahkan isi hatinya pada perekam diari. Setelah itu, ia pergi menyewa hotel, namun sang petugas mengatakan bahwa tidak ada kamar kosong. Jane kemudian mengeluarkan banyak uang dan meminta kamar dengan harga termahal, sehingga petugas tersebut langsung melayaninya. Ia kemudian berganti pakaian dan menuju restoran hotel. Di sana, Jane melihat seorang wanita tua yang menggoda pria di depannya namun tidak direspon. Lalu Jane duduk di samping pria tersebut dan menggodanya. Karena si pria ini terlihat sangat sakne, Jane pun mengajaknya untuk lanjut di kamar saja dan wanita tua tadi terlihat kesal dengan sikap murahan Jane. Saat berjalan ke kamar, Jane langsung meminta pertolongan pada penghuni kamar hotel lainnya dan mengaku bahwa ia akan diperkaos. Akhirnya kedua pria itu saling jotos sedangkan Jane bersiap untuk check out dari hotel. Saat akan pergi, pria yang ia adu domba tadi malah menariknya ke dalam kamar dan meminta untuk dilayani. Saat Jane ingin menelpon petugas, pria tersebut menawarinya uang. Jane kemudian menghidupkan musik dan mengajaknya menari. Ia juga mengarahkan tubuh pria tersebut ke tembok sehingga tombol untuk memanggil petugas tertekan. Saking saknenya, pria itu tidak mau menari lagi dan bersiap membuka celananya. Namun tiba-tiba petugas hotel datang dan Jane langsung pergi sambil meminta petugas menyiapkan 3 botol champagne. Ia kemudian menemui wanita tua di restoran tadi dan memberikan kunci kamar pria sakne tersebut sambil mengatakan bahwa pria itu sudah menunggunya di kamar. Jelas saja wanita tua ini senang dan langsung naik ke kamar. Jahil banget ya si Jane ini. Ia kemudian pergi dari hotel dan bertemu dengan Kwan. Ternyata Kwan sudah putus dengan Susan karena ada orang ketiga. Ia pun menyarankan agar Jane tidak membuang-buang waktu dan mengajar orang yang dicintainya. Mendengar perkataan Kwan, Jane langsung berpikir untuk memperjuangkan cintanya pada David dan langsung pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah David, Jane dibukakan pintu oleh saudara David. Saat Jane membuka kamar David, ternyata dia sedang bergenjotan dengan wanita lain. Namun ketika Jane melihat sketsa wajahnya masih terpasang di kamar David, ia merasa senang. Jane pun membiarkan mereka melanjutkan pergenjotan dan pergi ke dapur membantu saudaranya memasak sambil menginterogasi hubungan David dengan wanita tersebut. Ternyata selama ini David juga merindukan Jane, lalu mereka pun memutuskan untuk hidup bersama. Dan film pun berakhir dengan adegan pergenjotan duniawi. Buat kalian yang lagi suka sama orang, yuk dikejar terus. Apalagi kalau orang itu berhasil membuat kita nyaman, jangan disia-siain ya. Dari film ini kita bisa belajar bahwa rasa nyaman bisa mengalahkan segalanya.